Ada satu istilah saya bilang sama Bang Fitno, telunjuk lurus, kelingking berkait. Kaitkan semua aktivitas dalam agama, maka lurus dalam pandangan Allah. Apapun pekerjaan kita akan hidup kalau kita sertakan agama dalam pekerjaan yang dimaksud. Jadi hadirin yang mulia, apapun yang Allah berikan sama kita, kalau kita tidak syukuri, bisa jadi mudarat. Harta yang bergelimang, pangkat yang tinggi, belum tentu mendatangkan manfaat kalau kita tidak bawa kepada agama. Ada satu istilah saya bilang sama Bang Fitno, telunjuk lurus, kelingking berkait. Kaitkan semua aktivitas dalam agama, maka lurus dalam pandangan Allah. Kalaulah harta kita kaitkan sama agama, maka harta ini mendatangkan manfaat dan lurus dalam pandangan Allah. Kita punya jabatan, kaitkan pada agama, maka bukan hanya di dunia jadi raja, di akhirat pun jadi raja. Akan lurus dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas kita hadirin. Sehingga dalam masa yang singkat, segera kita mengambil keputusan. Tak boleh lama. Fafirru ilallah. Berlari kamu kepada Allah. Nggak berjalan, tapi berlari. Segera. Jangan dinanti-nanti. Tipu daya setan, berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak kita banyak temannya dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Berlarilah kamu kepada Allah. Jangan lambat-lambat. Berlarilah kamu kepada Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizkihi. Untuk rezeki, rileks saja. Takkan lari, gunung dikejar. Mendaki gunung jangan lari-lari, nanti masuk jurang. Ada kegelapan malam. Ada binatang buas. Gunung ini gambaran dunia hadirin. Enaknya memang dipandang. Ada awan putih yang menyelimuti, warnanya biru, udaranya segar. Tapi coba kita daki, dalam, ngeri, banyak tantangan. Tapi kalau dilihat sedap. Memanglah dunia ini enaknya dilihat. Kalau kita dalami, bisa dalam kita hadirin yang mulia. Ibarat orang yang masuk lumpur hidup. Tahu Bapak lumpur hidup kan? Begitu masuk, tak ada peluang untuk keluar. Makin bergerak, makin dalam. Lihat kan ada di film. Mungkin kita tidak mengetahui di tempat kita ini lumpur hidup. Tapi mungkin di hutan Afrika atau mana-mana tempat, hadirin, ada lumpur hidup. Siapa yang masuk, gedegam. Masuk, gedegam. Masuk gedegam itu atau apa? Tertarik dia. Sebetulnya dia pengen keluar, tapi dia tidak punya kemampuan. Apa yang bisa dibuat? Kita ulurkan tali. Tangkap. Cuman tali ini yang bisa menyelamatkan kau dan keluar daripada lumpur hidup. Kau udah gak punya tenaga, tak punya kemampuan. Makin bergerak, makin terbenam. Tapi begitu kita ulurkan tali dan dia mau menangkap, insya Allah
dia akan keluar daripada lumpur genangan tadi. Itulah tali dakwah. Tali dakwah inilah yang dapat mengangkat kita semua daripada lumpur kelalaian, lumpur kedurhakaan, lumpur kesyirikan yang telah dihadiahkan oleh kehidupan dunia ini. Nah, begitu kita pegang hadirin yang mulia, insya Allah tak ada jalan lain. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hazihi sabili, inilah jalan kehidupanku. Jalan tersebut dinamakan jalan dakwah. Ad'u ilallah, ajak manusia kepada Allah. Tugas kita cuman mengajak. Tugas kita cuman mengajak, dan kita tidak boleh memaksa. Mengajak perlu dan wajib, memaksa tidak boleh. Tapi hadirin yang mulia, kalau sudah ada di dalam Islam, maka ada paksaan. Sempat kau nggak sembahyang umur 7 tahun, ku perintah. Umur 10 tahun, libas, dipukul. Inilah paksa. Berzina kau, rajam sampai mati. Mencuri kau, potong tangan. Inilah paksaan. Kalau kita sudah duduk masuk polisi, nggak ada paksaan. Tapi kalau sudah diterima di polisi, ada paksaan apa tidak? Coba terlambat apel, push up kau, bisa dimutasikan. Inilah paksaan kalau kita sudah duduk. Tapi dakwah ini mengajak. Dari orang yang tidak taat, macam mana dia taat kepada Allah. Dari yang tidak mengenal Allah, macam mana dia kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tugas kita. Inilah kerja kita. Hadirin yang mulia, sebutan di langit bergantung dengan apa kerja kita. Dan kerja itu melekat, istiqomah, terus-terusan dibuat. Kalau hari-hari bawa becak disebut tukang becak. Kalau hari-hari buat bangunan disebut tukang bangunan. Sebutan di langit berdasarkan kerja. Kalaulah tukang becak ini mati, oh, tukang becak telah mati. Disebut berdasarkan kerja. Pak Ijek ini hadirin, dia dikenal dengan kerjanya, bukan dengan namanya. Pak Jokowi karena kerjanya, bukan namanya. Mungkin nama Jokowi ada yang tukang becak di sini. Jadi dia tuh besar karena kerjanya. Dia presiden kita. Maka dia mulia karena kerjanya. Di antara semua kerja-kerja yang ada di dunia ini, hanya satu kerja yang menjadikan dia mulia dunia sampai akhirat. Dan kalau dia mengkaitkan kerjaan dia terhadap kerja utama, dia pun jadi mulia. Nah, kalaulah presiden kita mengkaitkan agama dalam pekerjaan dia, dia akan dimuliakan oleh Allah. Perkara presiden, Fir'aun pun presiden juga. Tapi dia tidak kaitkan jabatannya kepada agama, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam juga raja, tapi dikaitkannya dengan agama, maka dia raja di dunia, raja di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah yang paling penting, mengkaitkan semua kerja kita. Dan kerja ini akan melekat. Kalau di Medan, pekerjaan yang melekat disebut tukang. Ada tukang becak, tukang bangunan, tukang macam-macam tukang. Adalah 4 musafir kelana sedang berjalan. 1 tukang kayu, 1 tukang baju, 1 tukang perhiasan, 1 lagi tukang doa. 4 tukang. Jalan sampai di hutan musyawarah. Saya yang pertama jaga malam, kata tukang kayu. Lepas itu tukang kain. Lepas itu tukang emas. Terakhir tukang doa. Ketika tukang kayu ini berjaga, dia lihat sepotong kayu. Maka dia ukir. Dia rubah kayu yang sepotong itu menjadi patung wanita. Tapi masih telanjang. Dibangunkanlah tukang baju. Begitu tukang baju bangun, tak cocok pula wanita telanjang ini. Maka dipakaikannya baju untuk menutup tubuh dia. Hadirin. Kemudian bangun tukang emas. Hadirin, ketika tukang emas bangun, dia terheran, kok ada patung wanita berbaju, supaya sempurna kecantikannya, dia hiasi dengan emas. Terakhir dibangunkan tukang doa. Loh, ada wanita pakai baju yang cantik, dihiasi dengan emas, tapi kok patung? Maka dia doa supaya patung ini hidup. Begitu dia doa dan patung itu pun hidup, siapa yang paling berperan? Hadirin yang mulia. Dan siapakah yang paling menikmati? Tukang doa. Betul Bang Bima. Karena dia doa sama Allah, kan yuhyi wa yumiit. Allah maha menghidupkan, Allah yang mematikan. Dia doa sama Allah. Wahai Allah, bukanlah aku ini sedih kali atas kematian anakku. Dia Yahudi baru masuk Islam, tapi nanti jadi fitnah. Itulah kau gara-gara masuk Islam mati anak kau dicekek. Tolonglah ya Allah, hidupkan. Hidup atas izin Allah SWT. Ini kisah yang benar, kisah yang bukan cerita. Tapi yang cerita tukang-tukang tadi masih cerita. Tapi yang sahabat tadi berdoa pada Allah agar anaknya hidup, Allah hidupkan. Sebagaimana Allah mudah mematikan, begitu juga Allah mudah untuk menghidupkan. Ini tuntun yang mulia. Apapun pekerjaan kita akan hidup kalau kita sertakan agama dalam pekerjaan yang dimaksud. Sebetulnya agama ini mengatasi semua tukang-tukang tadi. Tukang kayu, ini gambaran saja hadirin. Sebetulnya banyak kalinya tukang-tukang kita ini kalau suka mengulok, tukang ulok. Tahu Bapak, mengulok. Tukang ngulok. Kalau suka ngolah, tukang ngolah. Mohon maaf Pak, ini berita dari Al-Quran. Qiradatan khasi'in, monyet yang hina. Kalau kupikir-pikir, betul juga cakap Darwin itu. Manusia berasal dari monyet. Teori evolusi sebetulnya salah. Mungkin monyet yang dimaksud adalah monyet kutukan dari Bani Israel yang mengolah.
Kata Nabi Musa, hari Sabtu dilarang kalian nangkap ikan. Dan pada saat itulah ikan itu banyak. Tapi Nabi Musa alaihissalam melarang. Datang Bani Israel monyet nih, diletakkannya bubu. Bapak tahu bubu? Bubu, tahu kan bang? Nah, bubu itu tempat nangkap ikan. Diletakkannya bubu hari Jumat, hari Sabtu dibiarkannya, hari Minggu diambilnya. Kan ngolah ini. Kalau diletakkan hari Jumat, ambil hari Jumat. Ini nggak dibiarkannya, kan nggak boleh mengambil hari Sabtu, dibiarkannya hari Sabtu. Langsung jadi monyet. Sebutannya kirodatan khasiin. Monyet yang hina. Nggak pakai hina saja pun sudah monyet itu hina. Apalagi pakai hina. Saking geramnya lah Allah Ta'ala lihat monyet nih. Inilah nenek moyang Darwin tuh mungkin. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau dia suka ngolah, tukang ngolah. Berlindung kita kepada Allah. Berbuatlah apa adanya, sesuai dengan diperintahkan. Qanaah, menerima apa adanya atas hasil yang kita kerjakan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah tetap akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau kita tidak syukuri apa yang diberikan, bisa menjadi membawa kemudaratan kepada kita. Dan fahamilah hadirin yang mulia, harta dan diri kita sudah dibeli sama Allah. Jadi kita tidak ada hak milik. Aku pun heran, kok ada pula sertifikat hak milik. Padahal hak milik itu adalah Allah. Sok-sokan pula kita punya hak milik, sehingga perasaan kitalah yang memiliki. Padahal sudah dibeli. Hadirin yang mulia, kalau kita punya mobil sudah dibeli orang, ada lagi hak kita kepada mobil itu? Nggak ada. Kita punya motor dibeli orang, adakah hak kita pada motor tersebut? Tak ada, karena sudah dibeli. Maka berpindahlah kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Maka hadirin yang mulia, harusnya apa yang kita miliki, harta dan diri, kita juallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jual diri kepada selain Allah. Ini pelacur namanya. Pelacur itu disebut dia jual diri untuk kepentingan dunia. Ini pelacur. Tapi juallah diri ini kepada yang maha pembeli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siogianya lah hadirin kita jual. Kita serahkan kepada Allah. Dan dia beli dengan surga. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Sebetulnya apa kalilah rupanya harga diri kita. Kita merasa tersinggung kalau harga diri kita disinggung. Padahal berapalah harga diri kita ini? Tai-tai, kumpulan tai-tai. Kata Bang Fitno itu ya. Ujung kepala sampai ujung kaki tai semua. Sampai di mata, tai mata, di hidung, tai hidung, kuping, tai kuping, di gigi, tai gigi, di kuku, tai kuku. Bahkan banyak orang senang kalau dihiasi dengan tai lalat. Kan tai ke tainya semuanya kita. Wala tamshi fil ardi maraha.
Janganlah kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Kalau di Medan kayak gitu ada Pak. Kalau orang udah palak kali, dasar si tai-tainya kau. Kan betul Pak? Kalau ada orang bilang kita si tai-tai, betul, samanya kita. Aku si tai-tai, kau pun si tai-tai juganya. Makanya kita nggak usah sombong-sombong kali di dunia ini. Apa yang kita dapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua daya, semua upaya adalah milik Allah. Tawaduklah. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan namamu. Wahai Musa, siapakah engkau? Saya kalamullah, dapat bicara dengan Allah. Wahai Isa, siapakah engkau? Saya adalah ruh Allah. Ruh Allah. Wahai Ibrahim, siapakah engkau? Saya Khalilullah. Tapi ketika ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad SAW, siapakah engkau? Sebelum dijawab, apa kata malaikat Jibril? Tawaduklah wahai Rasulullah. Banyak gelar-gelar Rasulullah, ada Habibullah, macam-macam. Tapi Nabi SAW mengatakan, saya adalah hamba Allah. Tawaduk. Dengan tawaduk karena Allah, Allah angkat derajat kita. Karena kita merasa tidak punya apa-apa, tak bisa apa-apa, mati pun nanti. Tak bisa apa-apa, tak bawa apa-apa. Maka satu syair mengatakan, hadirin, ketika kau datang di dunia ini, kau datang dengan menangis, tapi disambut dengan tertawa. Betul Pak? Uwe, kata bayi. Tapi maknya ketawa, senang, senang. Maka betulkan iman kamu, perbaiki amalan kamu, sehingga ketika kau pulang ke negeri akhirat, gantian, mereka menangis, kau pula yang tertawa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah menyatakan Allah adalah Rabbnya. Ketika mau mati, ini belum mati, mau mati, tatanazzalu alaihimul malaika, akan datang malaikat menghiburnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Tak usah kau takut, tak usah kau sedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau lihat itu surga sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan pulang ke sana. Bang Fitno pun lupa dengan surga dunia ini kalau Allah perlihatkan surga asli di akhirat. Lupa dengan lampu-lampu, lupa dengan keramik-keramik, lupa semua kemewahan yang ada di rumahnya ketika Allah perlihatkan surga kepada beliau sebelum mati. Ini yang kita harapkan, Pak. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Maka kita jadikanlah dunia ini tempat meninggal. Kalau kita posisikan dunia ini tempat tinggal, maka habis-habisan kita mewujudkan rumah idaman, sehingga terlalaikan kehidupan surga di akhirat kelak. Tapi hadirin, kalau kita merasa dunia tempat meninggal, kita siap berpada-pada, kita siap qanaah apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Hadirin yang mulia, karena fikir risau kita terbentang kepada negeri akhirat.
Kita berharap insya Allah majlis yang kita selenggarakan ini memberikan semangat dan memberikan arahan agar kita melangkah tetap dalam bimbingan Allah, sehingga kita sampai pada tujuan surga Allah Ta'ala, bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.